Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Relia Salsabila dengan NIM F1S1220062. Saya berasal dari program studi sistem informasi. Saya juga dari ruang R001. Di video kali ini saya akan menyelesaikan tugas UAS praktikum sistem operasi yang telah diberikan oleh Pak Dana Arsa berupa challenge lab. Nah, sebelum itu kita lihat terlebih dahulu petunjuk dan objektif yang telah diberikan. Petunjuknya berupa, sebagai Linux administrator untuk perusahaan yang berkembang pesat, Anda ditugaskan untuk membuat, mengubah, dan menghapus akun pengguna dari server Linux. Perusahaan baru saja mempekerjakan 4 karyawan baru untuk mengisi 2 departemen yang baru dirancang. Departemen yang baru ini antara lain Engineering, Sales, dan IS. Server harus diatur dengan file, folder, user, grup, dan izin yang sesuai untuk memastikan keberhasilan dan kelancaran pekerjaan departemen yang baru dirancang. Nah, di sini kita garis bawahi ada 4 karyawan baru untuk mengisi 2 departemen yang baru dirancang. Nah, pada video kali ini departemen yang akan saya pakai adalah Engineering dan Sales. Objektif yang pertama itu membuat directory the root dari sistem file untuk setiap departemen. Nama ini harus mencerminkan nama departemen yang akan menggunakan directory tersebut. Nanti nama departemennya itu adalah Engineering dan Sales. Kita tidak bisa langsung membuat direktorinya seperti ini. Kemudian nama Engineeringnya. Nah, kita nggak bisa langsung membuat seperti ini, tetapi kita harus masuk terlebih dahulu ke rootnya. Jadi kita menggunakan perintah sudo atau su min password root. Nah, kita masukkan passwordnya netlab 123. Nah, ini artinya kita udah masuk nih ke rootnya nih. Nah, tinggal kita buat direktorinya, mengkadir. Nah, nama departemennya jadi mkdir itu ada pakai slash, mkdir slash nama departemen spasi slash baru sales. Nah, baru kita munculkan menggunakan perintah ls slash. Nah, ini udah ada ya, jadi engineering sama salesnya. Objektif 2, buat grup untuk setiap departemen. Nama ini harus mencerminkan nama departemen yang akan tugaskan ke grup. Oke, kita di sini bakal buat grup dengan perintah group add. Jadi kita add nama grupnya engineering terus group add terus kita tampilkan menggunakan perintah tail slash ej slash group. Nah, ini udah ada nih engineering sama salesnya. Jadi perintah tail ini nanti akan memunculkan 10 baris terakhir dari suatu folder atau file. Objektif yang ketiga, buat user admin untuk setiap departemen. User itu harus menggunakan bash shell dan menjadi anggota dari grup sesuai dengan departemennya dan sebagai grup utama. Oke, kita pakai perintah user ad help. Nah, di sini kita bisa melihat opsi apa sih yang harus kita gunakan untuk perintah di objektif kali ini. Nah, nanti akan ada min-g. Min-g itu untuk langsung masukkan user ke dalam grupnya dan min-s untuk bash shell-nya. Jadi, oke, hapus, kita langsung masuk buat usernya, user add min-g, nama grupnya engineering. Terus kita menggunakan bash shell, perintah opsinya min-s slash bin bash engineering. Sangat mudah.
s slash nah kita langsung tampilkan menggunakan perintah tail slash ec slash ps. Nah di sini kita udah bisa melihat ini udah masuk ke grupnya dan pakai bash shell, tetapi home foldernya ini belum ada di folder yang telah kita buat tadi. Jadi kita menggunakan perintah user mode min d slash engineering. Nah ini buat foldernya berada di directory yang telah kita buat tadi. Nah user mode min d slash terus kita tampilkan menggunakan perintah tail etc. Nah di sini kita bisa melihat bahwa home foldernya udah masuk ke directory yang telah kita buat tadi. Objektif yang keempat, buat satu pengguna tambahan untuk setiap departemen dengan ketentuan yang sama dengan nomor 3. Oke, setelah kita clear kita akan menggunakan perintah user d min m min g engineering min s slash bin slash dash. Nah ini nama folder yang baru kita buat engineering 1 ya. Nah opsi min m di sini juga ditambahkan agar folder home itu dibuat. Terus user add min oke terus bin slash bash, terus nama yang barunya kita buat sales 1. Nah terus perintah test buat pertama engineering dulu ya. Nah ini menambahkan password di tiap user itu kita harus ingat passwordnya. Di sini saya akan menggunakan satu password saja untuk fst 123. fst 123. Nah setelah itu kita tambahkan password untuk sales fst 123. Nah, setelah itu kita akan tampilkan menggunakan tail etc. password. Nah di sini udah ada nih yang baru yaitu engineering 1 sama sales 1. Nah setelah itu kita bisa melihat juga nih password yang telah kita buat tadi menggunakan perintah get slash etc slash window. Objektif yang kelima, untuk alasan keamanan, modifikasi berikut perlu dilakukan pada direktori masing-masing departemen. Yang pertama, pastikan user ownership direktori adalah user admin yang telah dibuat sebelumnya. Yang kedua, pastikan grup ownership adalah grup utama dari user admin. Yang ketiga, user administrator memiliki pool akses ke direktori masing-masing departemen. Yang keempat, user dari setiap grup memiliki pool akses ke folder departemen masing-masing. Yang kelima, folder departemen hanya dapat diakses oleh pengguna administrator di masing-masing departemen. Dan pastikan tidak ada orang lain yang memiliki izin ke folder tersebut. Kita masuk ke objektif yang kelima. Kita clear terlebih dahulu. Ini memastikan pemilih Chief Director itu adalah administrator departemen dan kepemilikan grup itu adalah grup untuk setiap departemen. Nah, di sini kita bisa lihat nih, engineering foldernya itu masih root. Yang root yang pertama ini untuk user ownership, yang root yang kedua ini adalah group ownership-nya. Nah,
Jadi kita akan mengganti menggunakan perintah call admin help untuk melihat format apa saja yang akan kita gunakan. Nah, di sini kita akan menggunakan sampelnya, yaitu yang ini. Yang ini. Jadi, menggunakan perintah call engineering slash engineering sales 2 lalu kita tambahkan menggunakan perintah ll spasi self. Nah, di sini kita bisa lihat di sini formatnya sudah menggunakan perut untuk user ownership, dan group ownership-nya sudah menjadi direktori atau kepemilikan dari si departemen. Selanjutnya adalah user administrator harus memiliki full akses terhadap direktorinya. Jika kita lihat di sini, administratornya berarti user pemiliknya itu adalah engineering, dan di sini sudah memiliki full akses jika melihat permission dari RWX. Ketentuan berikutnya, user dari setiap grup itu harus memiliki full akses ke folder departemen masing-masing. Nah, jika kita lihat, normal user yang berada di grup ownership itu belum memiliki akses, sehingga kita harus mengganti permissionnya dengan perintah chmod, dan yang kita ganti itu adalah grupnya. Jadi perintahnya itu adalah chmod ditambah w slash engineering. Di sini berarti write. Kita tampilkan nah, di sini kita bisa lihat bahwa grupnya sudah berhenti. Jadi di sini user administrator dan user yang tergabung dalam grup engineering dan sales juga memiliki full access. Nah, untuk ketentuan yang terakhir, folder departemen hanya dapat diakses oleh pengguna ataupun administrator di masing-masing departemen. Oleh karena itu, kita harus menghapus RX dengan menggunakan perintah sebagai berikut. Nah, di sini sudah kita bisa lihat bahwa dipastikan tidak ada lagi yang dapat mengakses selain user yang tidak termasuk dalam grup ini. Mari kita buktikan dengan langkah-langkah berikut ini. Sudah dapat kita pastikan tidak ada orang lain yang dapat memiliki izin ke folder tersebut. Objektif yang keenam, buat sebuah file menggunakan perintah touch atau echo di setiap direktori departemen dengan ketentuan ownership pada file ini akan sama dengan direktori tempat yang berada. File ini dapat dibaca oleh semua pengguna di departemen, tetapi hanya dapat dimodifikasi oleh administrator departemen, dan user dari departemen lain tidak memiliki akses ke file ini. Nah, kita akan masuk ke objektif yang keenam. Pertama-tama, kita buat terlebih dahulu file dengan
isinya berupa teks "This file contains confidential information for the department". Nah, nanti file ini hanya bisa dimodifikasi oleh setiap departemen atau setiap administrator dari masing-masing departemen yang nanti bacaannya ini akan muncul di setiap departemen tadi. Di sini permissionnya masih RW untuk semua user yang masuk ke dalam user engineering. Maka kita harus ganti di grupnya karena hanya user ownership-nya saja yang hanya boleh memodifikasi. Dengan kata lain, user lain itu bisa baca tetapi tidak bisa memodifikasinya. Di sini kita modifikasi. Di sini kita bisa lihat user lain itu masih bisa memodifikasinya. Maka kita harus mengubah permission RW-nya ini, itu kita harus ganti jadi R saja, dan W-nya ini kita hapus dengan menggunakan perintah sebagai berikut. Jika sudah seperti ini, maka user lain itu tidak bisa memodifikasi. Maka dari itu kita harus buktikan. Maka kita buktikan dengan perintah berikut. Di sini kita bisa langsung lihat bahwa izin untuk modifikasinya telah langsung ditolak. Untuk departemen sales, angka pengerjaannya sama dengan departemen engineering tadi. Jadi video tadi adalah video penyelesaian UAS Challenge Lab yang telah saya selesaikan. Sekian dari saya, hanya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.